Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin juz yang kedua. Kita telah sampai kepada al-babul awwalu, bab yang pertama. Fi ma la budda lil munfaridi minhu. Di dalam menjelaskan sesuatu yang harus bagi orang yang sendirian minhu daripada makan. Jadi pada bab pertama ini akan dijelaskan tentang perkara yang harus dilakukan oleh orang yang makan sendirian. Wa huwa adapun babul awal, bab yang pertama ini itu salah satu aqsam, itu ada 3 bagian. Qismun, satu bagian, qoblal akli, sebelum makan, wa qismun, dan satu bagian lagi, ma'al akli, bersama makan, wa qismun, dan satu bagian lagi, ba'dal faragh, setelah selesai, minhu, daripada makan. Jadi pada bab awal ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang perkara-perkara yang harus dilakukan sebelum makan. Kemudian bagian yang kedua menjelaskan hal-hal atau perkara-perkara yang hendaknya dilakukan bersama makan. Kemudian bagian yang ketiga menjelaskan tentang perkara-perkara yang hendaknya dilakukan setelah makan. Al-qismul awalu, bagian yang pertama. Fil adabi, di dalam adab-adab, allati tataqaddamu, yang mendahului adab-adab, alal akli, atas makan. Jadi bagian yang pertama ini akan membahas tentang adab-adab yang hendaknya dilakukan sebelum makan. Wahia, adapun adab-adab tersebut itu sab'atun, itu ada 7. Jadi adab-adab yang hendaknya dilakukan sebelum makan itu ada 7. Al-awalu, yang pertama adalah ayakuna ta'am, adanya makanan, ba'da kaunihi, setelah adanya makanan tadi, itu halalan, itu adalah halal, fi nafsihi, pada zatnya makanan. Jadi yang pertama adalah hendaknya makanan tadi itu adalah makanan yang halal. Thayyiban fi jihati maksabihi, baik dalam segi memperolehnya. Jadi cara memperoleh makanan tadi itu harus dengan cara yang baik. Muwafiqan li sunnah, sesuai dengan sunnah, wal wara'i, dan sesuai dengan wara'. Artinya jauh daripada perkara yang syubhat ataupun keharaman. Jauh daripada syubhat dan jauh daripada keharaman. Jadi yang pertama yang hendaknya diperhatikan adalah hendaknya makanan yang akan kita makan itu hendaknya makanan yang halal. Kemudian cara untuk memperoleh makanan tadi itu juga harus baik dan hendaknya harus sesuai dengan sunnah dan wara'. Walam yuktasab, dan makanan tadi tidak diperoleh bisa babin makruhin, dengan sebab yang dibenci, fi syar'i, di dalam syariat, wala bihukmi hawan, dan tidak dengan hukum hawa nafsu, wa mudahanatin, dan dengan mudahanah, cari muka, fitin, di dalam agama. Jadi di dalam memperoleh makanan tadi itu betul-betul harus jauh dari perkara-perkara yang dibenci syariat ataupun yang mengikuti hawa nafsu, atau dalam mendapatkan makanan tadi hendaknya tidak dengan cara cari muka di dalam agama. Ala ma sayati fi makna thayyibil mutlaqi fi kitabil halali wal haram, sesuai dengan penjelasan atau keterangan yang akan datang fi makna thayyibil mutlaq, di dalam makna baik secara mutlak, fi kitabil halali wal haram, di dalam kitab halal dan haram. Waqad amarallahu ta'ala bi akli thayyib, dan sungguh Allah SWT telah memerintahkan bi akli thayyib, dengan makanan yang baik,
Wa huwa adapun thayyib itu adalah al-halalu, halal. Jadi yang dimaksud dengan makanan yang baik itu adalah makanan yang halal. Wa qaddama, dan Allah telah mendahulukan an-nahya, larangan, anil akli bil batil, dari makan dengan cara yang batil, alal qatli, Allah mendahulukan atas membunuh. Kenapa? Tafkhiman li amril haram, karena membesarkan perkara yang haram, wa ta'ziman li barakatil halal, dan karena mengagungkan keberkahan perkara yang halal. Faqala ta'ala, maka Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Fal aslu fit ta'am kaunuhu thayyiban. Adapun yang pokok fit ta'am, di dalam makanan, kaunuhu, adanya makanan tadi itu thayyiban, baik, halal. Wa huwa, adapun makanan yang halal itu minal faraid, itu sebagian daripada perkara-perkara yang fardu, wa usuliddin, dan termasuk daripada pokok-pokok agama. Jadi kata beliau, makanan yang halal itu bagian daripada kewajiban-kewajiban dan termasuk daripada pokok-pokok agama. Jadi makanan yang halal itu termasuk perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang pokok di dalam agama. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan mencari perkara yang halal, mencari makanan yang halal itu sama wajibnya dengan sholat 5 waktu. Ini yang pertama, adab yang pertama. Jadi makanan yang hendaknya dimakan itu adalah perkara yang halal, makanan yang halal. Kemudian wasani, yang kedua adalah ghuslul yaddi, yaitu mencuci tangan. Jadi adab yang kedua adalah mencuci tangan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-wudu'u qabla ta'am, berwudu qabla ta'am, sebelum makan, itu yanfil faqra, itu bisa menghilangkan kefakiran. Jadi berwudu sebelum makan itu bisa menghilangkan kefakiran. Wa ba'dahu, dan berwudu setelah makan itu yanfil lamama, itu bisa menghilangkan penyakit gila. Jadi kata Nabi, berwudu sebelum makan itu bisa menghilangkan kefakiran, dan berwudu setelah makan itu bisa menghilangkan penyakit gila. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat disebutkan, yanfil faqra qabla ta'ami wa ba'dahu. Wudu itu bisa menghilangkan kefakiran qabla ta'am, baik dilakukan sebelum makan, wa ba'dahu, ataupun dilakukan setelah makan. Nah, kenapa harus cuci tangan? Di sini sebutkan alasannya. Wali annal yad, karena sesungguhnya tangan itu la takhlu, itu tidak sepi, an lauthin, daripada kotoran, fi ta'atil a'mal, di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Faghusluha, maka adapun mencuci tangan itu aqrabu ilan nadhafah, itu lebih dekat kepada kebersihan, wan nazahati, dan lebih dekat kepada kesucian. Wali annal akla, dan sesungguhnya makan, biqasdil isti'anah, dengan tujuan isti'anah, menolong, aladin, atas agama, itu ibadatun, itu adalah ibadah. Jadi makan dengan tujuan agama itu adalah ibadah. Fahuwa, maka adapun makan itu jadirun, itu layak, bi ayyuqaddama, dengan didahulukan, alaihi, ke atas makan,
didahulukan ke atas makan ma sesuatu yajri yang berlaku minhu daripada agama majrut toharoti sebagaimana berlakunya bersuci minas sholati daripada sholat. Jadi karena makan dengan tujuan menolong agama itu adalah ibadah, maka layak didahulukan ke atas makan sesuatu yang berlaku daripada agama sebagaimana berlakunya bersuci daripada sholat. Artinya karena toharoh daripada sholat itu adalah wudhu, wudhu tadi didahului dengan cuci tangan, maka hendaknya sebelum makan pun hendaknya juga didahului dengan cuci tangan. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.